Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi kami modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Adapun fasilitator kami adalah Pak Mahmud Kurdi Husaini. Pengajar praktek kami ada Ibu Media dan Ibu Maya Francisca. Anggota kelompok kami, saya Desminarti, ada Ibu Rati Kristantini, Pak Robert Manuju, dan Pak Zerman. Judul presentasi kami kali ini adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid, yaitu selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Yang kedua, mandiri, terus belajar sepanjang hayat, memampukan diri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai sebuah perubahan. Yang ketiga, kolaboratif, yaitu senantiasa membangun daya saing, memperhatikan pentingnya saling ketergantungan yang positif. Yang keempat, reflektif, senantiasa memaknai pengalaman di sekeliling, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun orang lain secara positif, apresiatif, dan proaktif. Yang terakhir adalah inovatif, mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Peran guru penggerak. Guru penggerak diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan. Yang pertama adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kedua, pendorong kolaborasi. Yang ketiga, pemimpin pembelajaran. Yang keempat, coach bagi guru lain. Yang kelima, penggerak komunitas. Baiklah, kita lihat peran guru penggerak dari masing-masing anggota kelompok kami. Peran dari saya sendiri yaitu Desminarti, yaitu pertama adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai yang muncul yaitu kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kegiatannya adalah penanggung jawab kegiatan FLS2N, yaitu bagian dari film pendek. Nah, di sini untuk mewujudkan kepemimpinan murid, saya sebagai pembina meminta kepada murid untuk menjelaskan langkah-langkah dan tahapan yang akan mereka lakukan dalam pembuatan video pendek ini. Kemudian langkah-langkah tersebut saya koreksi, bisa saya tambahkan ataupun saya kurangkan. Kemudian dengan kesepakatan kami, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh siswa. Jadi di sini siswa itu tidak perlu digerakkan oleh guru dengan melihat langkah-langkah kegiatannya, maka dia akan senantiasa bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disepakati. Yang kedua, meminta siswa untuk memimpin pemilihan perangkat kelas. Yang ketiga, meminta siswa untuk memimpin jalannya diskusi kelompok. Yang keempat, meminta siswa memimpin presentasi pada kegiatan pembelajaran dan diskusi kelas. Foto kegiatannya yaitu kegiatan lomba FLS2N, pemilihan ketua kelas, diskusi kelompok, presentasi dengan menggunakan Canva. Nah, strategi penguatannya bagaimana? Yang adalah melatih murid untuk melatih murid untuk berani tampil di depan umum dan terlibat aktif pada kegiatan positif yang diadakan sekolah, misalnya secara bergiliran berperan dalam presentasi kelas. Yang kedua, melakukan refleksi kegiatan diskusi tentang kepemimpinan kepada murid dalam kegiatan seperti diskusi kelas, petugas upacara, kegiatan ulang tahun sekolah.
Penguatan yang ketiga yaitu memberikan motivasi dan dorongan kepada murid untuk menyukseskan kegiatan yang positif yang diselenggarakan oleh pihak sekolah seperti Festival P5, kegiatan Bulan Bahasa, Facebook, yaitu Festival Budaya dan Kreasi Semansa. Peran yang kedua yang muncul adalah mewujudkan pemimpin pembelajaran. Peran ini muncul dari Ibu Ratih. Nilai guru penggerak yang menjadi kekuatan dalam diri Ibu Ratih yaitu berpihak pada murid dan reflektif. Adapun kegiatannya yang pertama berpihak pada murid yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk mengekspresikan dirinya secara mandiri maupun dalam kelompok. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana strategi penguatannya? Yang pertama adalah dengan melakukan asesmen diagnostik awal pembelajaran untuk memahami kebutuhan awal murid sebagai langkah awal mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Strategi yang kedua adalah mengajak murid untuk mengikuti permainan dalam pembelajaran. Yang ketiga, presentasi kelompok dengan menggunakan alat peraga kontekstual. Yang keempat, evaluasi pembelajaran dengan menggunakan kuisis. Yang kedua adalah reflektif, yaitu Ibu Ratih meminta siswa untuk menjawab pertanyaan secara reflektif, seperti hal yang membuatnya tertarik dengan materi pembelajaran. Mengajak murid untuk merefleksikan manfaat materi yang dipelajari. Meminta murid untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran. Strateginya yaitu menjawab pertanyaan reflektif, merefleksikan materi pembelajaran yang disampaikan, dan merefleksi proses pembelajaran. Selanjutnya, nilai guru penggerak yang muncul pada Pak Zerman, yaitu yang pertama berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif. Peran selanjutnya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu sebagai seorang guru maka kita harus bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran, di mana kita harus bisa memanajemen waktu, memotivasi dan memfasilitasi ragam gaya belajar murid. Contoh kegiatannya yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kedua, pendorong kolaborasi. Selanjutnya adalah peran sebagai penggerak komunitas praktisi. Ini ada kegiatan MGMP atau MGMP dan komunitas belajar di SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Selanjutnya, peran guru penggerak yang muncul dalam diri Pak Robert Manujung, yaitu yang pertama pendorong kolaborasi, yang kedua pemimpin pembelajaran. Nilai guru penggerak yaitu kolaboratif, berpihak pada murid, reflektif. Kegiatannya adalah diskusi kelompok. Selanjutnya, peran guru penggerak dalam pemimpin pembelajaran yang muncul dalam diri Pak Robert. Nilai guru penggerak yang muncul yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif. Kegiatannya adalah penggunaan aplikasi Quizizz pada refleksi pembelajaran bahasa Inggris yang diampuh oleh Pak Robert Manujung. Ini videonya, bisa kita lihat penggunaan aplikasi Quizizz. Selanjutnya yaitu peran guru penggerak yang muncul dalam diri Pak Robert Manujung, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi. Nilai guru penggerak yang muncul adalah mandiri dan kolaboratif. Kegiatannya adalah sebagai pembina OSIS. Nah, dari tugas kami berempat itu ada peran dan nilai yang kami sepakati,
yaitu perannya mewujudkan pemimpin pembelajaran, nilainya kolaboratif, mandiri, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Nah, strategi penerapannya bagaimana? Yang pertama adalah membuat inovasi pembelajaran yang meningkatkan kepemimpinan murid seperti pembelajaran kelompok, tutor sebaya, proyek P5. Yang kedua, melakukan umpan balik dan refleksi terhadap hasil pembelajaran dan presentasi kelas. Ditujukan untuk Ibu Ranti. Surat kedua ditujukan untuk Ibu Desmi. Surat yang ketiga ditujukan untuk Pak Robert Manujo. Dan surat terakhir adalah ditujukan untuk Pak Zerman. Adapun kesimpulan dari diskusi kami yaitu melalui pembelajaran kelompok yang menyenangkan, guru harus menjadi penuntun murid atau fasilitator agar murid lebih kreatif, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif sehingga memudahkan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.